Part selanjutnya adalah uji T dependent atau uji T berpasangan. Ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam dua sampel yang sifatnya berpasangan. Seperti apa nanti kita lihat. Kemudian kita juga masih melakukan pengujian perbedaan rata-rata atau mean dua kelompok data yang saling dependent. Nah, biasanya digunakan untuk penelitian yang bersifat eksperimental. Jadi, ada data sebelum dan juga ada data sesudah. Di tengah-tengahnya adalah eksperimen yang dilakukan. Syarat atau asumsi yang dipenuhi, pertama, datanya berdistribusi normal. Kemudian, kedua kelompok saling dependen. Dan yang terakhir, data yang dihubungkan berbentuk numerik, ya, jadi angka yang sebenarnya. Interval boleh, rasio boleh, atau scale yang ada di SPSS, tapi tidak diperkenankan dalam bentuk ordinal atau nominal. Contoh kasus di sini, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan skor pengetahuan mahasiswa TI antara sebelum dan sesudah pelatihan Python. Jadi, kita uji sebelum pelatihan dan juga kita uji sesudah pelatihan. Kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan mean antara skor tingkat pengetahuan mahasiswa. Ya, di sini ada simbol delta, ya, atau del merupakan mu1 dikurang mu2. Jadi rata-rata kelompok 1 dikurang rata-rata kelompok 2. Nah, di sini pakai mu ya karena kita ingin dalam skala populasi. Hipotesisnya seperti ini. H0 del sama dengan 0. Itu untuk H0-nya. Kalau sama dengan berarti apa? Tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah melakukan pelatihan. Jadi, hasil tesnya itu sama saja. Nah, kalau H1 delta tidak sama dengan 0, ya, berarti ada selisih di sini. Ya, harapannya apa sih kalau pelatihan? Data skor sebelum melakukan penelitian lebih rendah daripada data skor sesudah melakukan melakukan pelatihan, ya. Oke. Nah, rumus T-nya seperti ini nih. D kecil singkatan dari deviasi. Tapi yang dicari adalah rata-rata deviasinya dibagi standar deviasi dari deviasi, agak ada pengulangan ya, atau simpangan baku deviasi. Nah, nama lainnya adalah simpangan baku dibagi akar N, ya. Mohon maaf nih garisnya agak putus, nanti maksudnya adalah akar dari N, ya, seperti itu. Nah, DF jangan lupa, DF juga harus ada degree of freedom N-1, di mana N adalah jumlah pasangan sampel. Jadi, harus dihitung per pasangan. Bagaimanakah rumus uji T berpasangan jika mu 0 diketahui? Kalau ada tanda atau huruf 0, maksudnya adalah mu atau min yang ditaruh di hipotesis 0. Jadi dihipotesiskan, ya, seperti itu. Rumusnya adalah X bar D adalah deviasi, dikurang mu 0 dibagi standar atau simpangan baku deviasi per akar N. Nah, untuk mencari X bar dari deviasi, rumusnya adalah sigma deviasi dibagi N. Nah, untuk S atau
simpangan baku D, rumusnya bisa dilihat. Nah, ini mohon maaf nih, agak ketutup. Nah, SD adalah standar deviasi dari D. Untuk latihan 1, silahkan dilihat cara pengerjaannya, ada juga contohnya. Kita lihat di sini ada peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian tablet FE ya, yang warna merah biasanya diberikan terhadap ibu hamil. Nah, dilihat kadar HB atau hemoglobinnya pada ibu hamil. Ada 10 responden ibu hamil yang diberikan tablet FE, zat besi, dan diukur kadar hemoglobin sebelum dan sesudah pemberian tablet FE. Hasil pengukurannya sebagai berikut, ada data sebelum dan data sesudah. Tentu saja jumlahnya harus sama, tidak boleh ada yang tidak punya pasangan karena sebelum sesudah. Buktikan apakah ada perbedaan kadar hemoglobin antara sebelum dan sesudah pemberian tablet FE dengan alfa 5% atau 0,05. Nah, pertama kita tulis dulu H0, delta sama dengan 0. Tidak ada perbedaan yang nyata antara kadar HB sebelum dan sesudah pemberian FE, jadi sama saja. Sedangkan H1 ini yang kita ingin buktikan, ada perbedaan yang nyata antara kadar HB sebelum dan sesudah pemberian FE. Jadi deltanya tidak sama dengan 0. Harapannya apa sih? Sesudah dikasih tablet FE, hemoglobinnya meningkat. Ya. Nah, datanya sudah dijejerkan seperti ini. Lalu kita cari deviasi atau selisih. Kita lihat di sini kalau plus berarti apa? Sesudah dikurang sebelum. Harus konsisten. Berarti kalau cari deviasinya pengen positif, sesudah dikurang sebelum. Ya. Nah, sudah kita punya, lalu dijumlahkan deviasinya. Kalau ada yang minus gimana? Nggak apa-apa, tetap dijumlah. Tidak boleh dikuadratkan dulu. Jadi apa adanya jumlah deviasi. Lalu kita lihat ada rata-rata deviasi tadi ya. D kecil adalah rata-rata deviasi. 18,6 dibagi 10. 10 berasal dari jumlah responden ibu hamil. Berarti 1,86. Simpangan baku dari nilai deviasinya adalah 0,60. Ya, sudah dihitung berdasarkan rumus yang tadi. Atau kita back lagi, rumusnya yang mana biar tahu. Nah, rumusnya yang ini ya. Oke, lanjut. Dapatlah T hitung berdasarkan rumus 9,80. Ini yang harus kita bandingkan dengan T tabel. Bagaimana mencari T tabel? Ini adalah insert ya. Insert dapatnya 2,262. Pada DF N-1 sama dengan 9. Karena 10 dikurang 1 sama dengan 9. Alfa 0,05. Di sini 9 untuk bagian baris. Untuk kolomnya 0,05. Tabel lengkapnya seperti ini. Tadi kan dua sisi ya, 5% ini, lalu 9 ini, 2,262. Setelah dibandingkan, ternyata bagaimana? Nah, sebaiknya sih membuat grafik distribusi normal, lalu T9. Kenapa T9? Karena DF-nya sama dengan 9. Ya, tapi bisa juga berdasarkan pengambilan keputusan seperti ini nih. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Nah, kita lihat nih. Ini kan yang kanan nih, berarti yang dibandingkan harus sama-sama positif. T hitung kita 9,80
T tabel kita 2,262. Nah, lebih besar kan ya T hitungnya, berarti H0 ditolak. Kesimpulannya, pada tingkat kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa ada perbedaan kadar hemoglobin yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberi tablet Fe. Ya, seperti itu.